Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Baik Tuan Muda, aku akan mengawal Tuan Muda. Chen Wen melirik ke langit, dan dia mendapati tidak ada formasi mata langit, jadi dia berani menggunakan kekuatan jiwanya menyelubungi seluruh alam Xin Yang dan memberi perintah kepada seluruh praktisi alam ini untuk berkumpul di Sekte Gongxiang. Untuk semua penghuni alam Xin Yang, yang merupakan praktisi KULTIVATOR. Aku menunggu kalian di Sekte GONGSIANG. Harap kalian datang dalam waktu 1 bulan paling lambat. Kalau tidak, kalian semua akan merasakan penderitaan dan kematian. Chen Wen mengeluarkan auranya menindas seluruh alam Xin Yang hingga membuat alam Xin Yang bergetar kuat, serta seluruh praktisi yang terkuat sekalipun merasakan kematian mendekati mereka. Di salah satu hutan larangan, di mana terdapat beberapa sosok yang sangat ditakuti di alam Xin Yang saat ini sedang merasakan tekanan yang lebih kuat dari Chen Wen menatap ke langit. Apa? Siapa yang mengeluarkan aura sangat mengerikan ini? Beberapa sosok yang menjadi penguasa di hutan kematian ini sangat tertekan dan tidak mampu mengangkat tubuh mereka, padahal kekuatan mereka ditakuti di seluruh alam Xin Yang, tapi mereka pun masih ditindas oleh aura Chen Wen yang menyelubungi seluruh alam Xin Yang, tapi untung saja aura penindasan Chen Wen hanya sebentar. Akhirnya para praktisi yang berada di hutan kematian untuk berkultivasi serta menjadikan hutan itu sebagai wilayah kekasaan mereka, kini mereka berkumpul, jumlah mereka ada 15 orang. Saudara Ren, siapa yang bisa mengeluarkan aura yang sangat mengerikan itu? Aku juga tidak tahu, tapi aku merasakan bahwa aura penindasan ini hanya sebagian kecil yang dikeluarkan tokoh kuat itu. Aku yakin, kalau dia menindas kita menggunakan auranya dengan kuat, kita semua akan tewas saat ini juga. Tapi, apakah kita akan pergi ke Sekte Gongxiang? Dari tempat kita ke Sekte Gongxiang memerlukan waktu 1 minggu penuh perjalanan. Apakah tokoh yang mengeluarkan suara ini masih di Sekte Gongxiang? Biarpun dia kuat, memangnya siapa dia yang berani memerintah kita? Tampak seorang pria tua yang memiliki tubuh paling besar membentak marah karena dia merasakan ketidakberdayaan ketika ditindas aura mengerikan milik Chen Wen. Tiba-tiba tubuh pria besar itu meledak dan kembali suara Chen Wen menggema di sekitar hutan itu. Siapapun yang menolak datang ke Sekte Gongxiang, itu adalah hukumannya, mati tanpa jasad. Para tokoh kuat ini pun menjadi ketakutan karena tanpa kehadiran orangnya saja dia mampu membunuh dari jarak jauh. Baik, kami semua akan datang ke Sekte Gongxiang. Bukan hanya para tokoh kuat saja yang menolak kehadiran mereka ke Sekte Gongxiang, di tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh dari hutan larangan sekalipun banyak yang menolak. Tapi karena kekuatan jiwa Chen Wen yang menyelubungi seluruh alam Xin Yang, dia jadi tahu dan bisa langsung meledakkan tubuh para tokoh yang berani menolak ajakannya akan tewas di tempat. Itu merupakan ancaman dari Chen Wen, hingga membuat banyak praktisi yang lainnya menjadi takut dan memaksakan diri untuk datang ke Sekte Gongxiang. Tidak ada satupun praktisi yang menghuni alam Xin yang tidak hadir. Mereka terpaksa harus datang ke Sekte Gongxiang, kalau tidak mau nyawa mereka hilang. Dalam tempo 1 bulan, miliaran praktisi telah berkumpul di dekat Sekte Gongxiang. Karena Sekte Gongxiang tidak bisa menampung mereka semua, Chen Wen memerintahkan pasukan milik Kaisar Mo Huangdi untuk mengatur para praktisi untuk berkumpul di sebuah tempat yang sangat luas. Di tempat tersebut terlihat ada sekelompok praktisi yang terdiri dari berbagai wilayah yang berkumpul di sana. Kini mereka bergabung karena merasakan nasib yang sama, yaitu tertekan oleh penindasan Chen Wen. Sebenarnya kenapa kita semua dikumpulkan di tempat ini? Aku juga tidak tahu, tapi beberapa hari yang lalu, rekanku tewas karena mengatakan tidak mau menurut dengan tubuh hancur. Aku bukannya tidak mau tidak datang, tapi karena tekanan aura yang sangat mengerikan itulah yang membuatku harus datang.
arena aku merasakan adanya ancaman di dalam aura tersebut. Apakah semua sekte terkuat juga ikut datang kemari? Apa kamu gila? Lihat saja tokoh terkuat di alam ini juga terpaksa harus hadir. Maksudmu tokoh-tokoh yang berdiam di hutan larangan? Benar, lihatlah arah timur, kamu akan menemukan para tokoh terkuat dan terkenal sedang berdiri di sana. Benar, aku juga melihatnya dan mereka terlihat ketakutan, benarkah? Mengerikan, bahkan tokoh terkemuka saja terpaksa harus datang dengan ekspresi ketakutan. Jadi, dapat kalian bayangkan, tokoh seperti apa yang memaksa kita semua berkumpul di sini. Tempat tersebut tampak sangat berisik dengan diskusi-diskusi para praktisi yang hadir. Para praktisi ada yang berekspresi ketakutan, tapi banyak juga yang masih tenang-tenang saja karena memiliki rekan senasib yang sangat banyak. Sementara itu, Chen Wen belum memperlihatkan diri karena dia merasa masih sangat banyak tokoh yang masih dalam perjalanan. Dia perlu menunggu beberapa jam lagi. Setelah beberapa jam dan dirasa semuanya telah datang, Chen Wen melayang di langit dan menatap semua praktisi yang ada di sana. Kehadiran Chen Wen membuat lebih banyak diskusi dan tempat tersebut semakin bersih. Chen Wen masih tampak santai melayang di langit. Chen Wen sedikit memancarkan auranya hingga membuat semua praktisi yang ada merasakan tekanan yang sangat mengerikan dan membuat semua praktisi yang hadir terpaksa menutup mulut mereka. Semuanya, perkenalkan, namaku adalah Chen Wen. Aku berasal dari alam besar. Aku hanya ingin kalian semua tahu bahwa siapapun yang berani memasuki dimensi alam besar, atau ada dari kalian yang berani memasuki alam besar, maka konsekuensinya adalah ditanggung oleh kalian semua. Dimensi alam Sin yang ini akan kuledakan menjadi abu dan kalian juga akan kubunuh tanpa terkecuali. Apakah kalian semua sudah paham? Contohnya adalah sekte Gongxiang ini. Semua praktisi yang ada telah kumusnahkan karena mereka berani mencoba menguasai dimensi alam besar. Chen Wen ngomong menggunakan energi spiritualnya yang sangat kuat, hingga kata-katanya tidak ada satupun yang tidak mendengarnya, karena suara itu sangat nyaring dan sangat jelas. Chen Wen mengucapkannya secara perlahan-lahan. Chen Wen mengancam demikian karena dengan begitu, maka para praktisi yang ada di alam ini akan saling menjaga untuk tidak mendatangi dimensi alam besar karena resikonya terlalu besar. Chen Wen masih melayang di langit menatap ke bawah. Dia kembali melanjutkan kata-katanya ketika semua praktisi masih menunggu dia mengeluarkan kata-katanya. Satu lagi, aku menempatkan bawahanku di alam Gongxiang ini, dia akan menempati bekas Sek Gongxiang. Bila suatu saat kalian melanggar apa yang kularang dan ada laporan dari bawahanku, maka jangan salahkan aku bila aku menghabisi seluruh keturunannya. Kembali Chen Wen mengeluarkan sedikit auranya hingga membuat semua praktisi yang ada merasakan sesak nafas. Baik, kami mengerti Tuan. Kami akan mengikuti apa yang Tuan katakan. Bagus, hanya itu yang perlu kukatakan kepada kalian. Sekarang kalian boleh bubar dan kembali ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih Tuan. Setelah mengancam semua praktisi dimensi alam Sin Yang, Chen Wen turun menemui Mo Huangdi. Di sana juga terlihat banyak praktisi dari dimensi alam Sin Yang masih menunggu. Mereka ingin berkenalan dengan Mo Huangdi dan ingin melakukan kerjasama. Bagaimanapun juga Mo Huangdi adalah bawahan langsung dari Chen Wen. Biarpun mereka ada yang mampu mengalahkan Mo Huangdi di alam ini, tapi dengan adanya ancaman dari Chen Wen, semua praktisi dan tokoh-tokoh terkuat di alam ini akan menjadi takut kepada Mo Huangdi. Mo Huangdi, sudah saatnya aku pergi, kamu aturlah dimensi ini, aku tidak mau terjadi lagi kejadian serupa di masa depan. Baik Tuan. Aku akan melaksanakan tugasku menjaga agar dimensi alam Sin yang tidak ada yang berani menerobos ke dimensi alam besar. Bagus. Aku akan membangunkan sebuah portal yang menghubungkan dimensi ini dengan alam besar. Aku berharap kamu juga menjaga alam besar. Siap Tuan Muda Chen Wen, aku akan menjaga dan melakukan yang terbaik untuk menjalankan amanah dari Tuan Muda Chen Wen. Dalam 2 hari, Chen Wen membangun sebuah portal antar dimensi yang menghubungkan 2 dimensi, yaitu dimensi alam besar dan dimensi alam Sin Yang.
Setelah semuanya selesai, Chen Wen langsung menghilang dan langsung muncul di alam 10.000 besar. Chen Wen tidak lagi kembali ke alam besar, karena mereka semua pasti telah kembali ke asal mereka masing-masing. Sudah saatnya aku naik ke dimensi yang lebih tinggi. Chen Wen sedikit membuka segel yang menutupi kultivasinya agar melebihi dimensi alam 10.000 besar. Saat segel dibuka oleh Chen Wen, langit sontak berubah. Tiba-tiba dari langit muncul sebuah portal antar dimensi yang terbuka, lalu keluarlah cahaya yang langsung menyinari tubuh Chen Wen dan tubuh Chen Wen diangkat memasuki portal tersebut. Chen Wen menutup matanya karena cahaya yang sangat silau, dan tubuhnya dibawa seolah-olah terombang-ambing di dalam ruang kosong antar dimensi. Beberapa hari kemudian, Chen Wen merasakan kakinya menapak, dia pun lalu membuka matanya dan dia saat ini berada di padang pasir, dan udaranya juga sangat panas sampai menggigit kulitnya. Sialan, ternyata lorong antar dimensi itu membawaku ke tempat acak. Aku tidak tahu, ini dimensi apa, tapi lebih baik aku mencari keberadaan pemukiman penduduk. Chen Wen menyebar persepsi jiwanya hingga sangat amat jauh, tapi masih hanya menemukan sebuah pemukiman penduduk yang menurut Chen Wen itu adalah pemukiman masyarakat nomaden. Sedangkan tempat lain, di dalam persepsi Chen Wen yang sangat jauh masih tidak ada mendapatkan perkotaan maupun pedesaan. Chen Wen tidak berani menyebarkan persepsi jiwanya sampai sangat jauh, karena dia bisa melihat adanya formasi besar yang menutupi alam ini yaitu formasi mata langit. Sialan formasi mata langit itu, awas saja, setelah aku menerobos ke tahap akhir dari Dewa Bumi Hampa Keabadian, aku akan memurnikan buah Tao satu lagi, di situ, aku akan menghadapi orang misterius itu. Mata Chen Wen memancarkan tekad yang membara ketika memikirkan akan menghadapi pria misterius yang terus-menerus mengejar keberadaan Kim Long dan Oolong. Chen Wen melesat menuju ke pemukiman masyarakat nomaden, biarpun mereka adalah masyarakat nomaden, tapi mereka juga memiliki kekuatan yang tidak kecil. Para tetua mereka dan pimpinan mereka rata-rata memiliki ranah panglima tertinggi kekaisaran abadi tahap awal sampai tahap akhir, dan hanya ada satu yang memiliki ranah kekaisaran abadi tahap kedua. Beberapa jam kemudian, Chen Wen telah berada di pemukiman masyarakat nomaden. Dari kejauhan, Chen Wen menatap salah satu orang yang berkulit hitam dan memiliki kekuatan terkuat di sana, yaitu dengan ranah kekaisaran abadi tahap kedua. Ternyata mereka adalah suku pelarian dari suku utama. Baiklah, aku tidak perlu lagi singgah di sini, karena aku telah mengetahui arah yang harus kuambil. Chen Wen terbang membelok ke arah barat menuju sebuah kota yang bernama Kota Hongni. Kota Hongni termasuk kota terbesar ketiga di alam tinggi ini. Chen Wen mengetahui nama alam tinggi dari pengetahuan pemimpin kelompok nomaden tadi. Chen Wen juga bertemu beberapa hewan iblis yang memiliki kekuatan di bawah setara ranah Raja Kekaisaran Abadi sampai ranah Panglima tertinggi Kekaisaran Abadi, tapi semua hewan iblis itu takut ketika merasakan aura Chen Wen yang sangat mengerikan. Tujuan Chen Wen datang ke dimensi alam tinggi ini adalah untuk mencari keberadaan jiwa dari Dewa Iblis Mochu yang sengaja ditinggal di sini, karena tubuh utama dari Dewa Iblis Mochu telah berada di alam yang jauh lebih tinggi. Chen Wen hanya tidak ingin meninggalkan bibit penyakit di setiap alam yang dilaluinya, sehingga ketika dia berhadapan langsung dengan tubuh utama Dewa Iblis Mochu, maka Chen Wen telah membuat Dewa Iblis Mochu sudah tidak memiliki peluang bereinkarnasi. Beberapa jam kemudian, Chen Wen telah berada di pintu gerbang kota Hongni. Chen Wen mengikuti prosedur dengan mendaftarkan namanya serta membayar batu spiritual 10.000 besar kepada penjaga. Batu spiritual 10.000 besar masih berlaku di alam ini. Batu spiritual ini dianggap sebagai batu spiritual tingkat rendah. Chen Wen mulai menyebarkan persepsi jiwanya ketika memasuki kota Hongni. Seketika Chen Wen kembali menarik persepsi jiwanya karena dia merasakan adanya 3 orang praktisi dengan ranah yang setara dengan dirinya, yaitu ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap awal. Sial, bagaimana bisa ada praktisi dari dimensi lain juga di sini? Untungnya mereka tidak bisa mendeteksi keberadaanku di sini.
Chen Wen yang mengetahui bahwa ada 3 praktisi yang memiliki basis kultivasi yang setara dengan dirinya di sebuah rumah makan, karena tidak mau bentrok dengan mereka, Chen Wen memilih menghindari mereka. Dia berjalan menyusuri kota Hongni terus dan keluar dari pintu gerbang berlawanan arah. Setelah itu langsung melesat menuju ke arah barat karena di sana juga terdapat kota lainnya yang lebih besar dari kota Hongni, yaitu kota Yaulu. Namun sebelumnya, Chen Wen kembali telah menyerap salah satu praktisi kuat di kota Hongni untuk mengetahui kenapa ada praktisi kuat di kota Hongni. Tapi setelah mencari pengetahuan praktisi yang diserapnya, kenapa para praktisi kuat datang ke kota Hongni, Chen Wen terlihat kecewa, karena praktisi yang diserap pengetahuannya tidak mengetahui adanya praktisi kuat atau tidak menyadari keberadaan praktisi dari dimensi yang jauh lebih tinggi. Pasti ada sesuatu yang mereka cari di dimensi ini, aku harus mencari tahu apa yang mereka inginkan. Saat Chen Wen melesat menuju kota selanjutnya yang memerlukan waktu 1 bulan perjalanan terbang, namun baru 1 minggu perjalanan, Chen Wen merasakan adanya praktisi kuat yang setara dengan dirinya lagi di depannya yang melesat menuju kota Hongni. Saat Chen Wen ingin bersembunyi di ruang kosong, dia merasakan ruang kosong tempat wilayah sekitarnya telah terkunci. Ternyata dia telah melihatku. Tapi kenapa dia malah mengunci ruang kosong di sekitarku? Bocah, jangan lari. Terdengar suara menggelegar dari depan Chen Wen. Sesosok pria dengan jubah hitam mengunci ruang kosong di sekeliling Chen Wen. Bagi praktisi yang telah memiliki ranah lebih tinggi, dia mampu mengunci ruang kosong di sekitar wilayah musuh. Chen Wen belum mau menunjukkan kekuatannya. Chen Wen bisa saja mengoyak ruang kosong, biarpun ruang kosong wilayah sekitarnya telah terkunci, tapi Chen Wen tidak melakukan hal tersebut. Chen Wen juga bisa merasakan bahwa sosok di depannya adalah seorang praktisi Dewa Bumi Hampa Keabadian dengan Tao kehidupan tahap awal. Biarpun Tao tumbuhan tidak kuat dan termasuk Tao terendah, namun tetap saja dia adalah serang praktisi ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian, jadi di bawah alam ini dia termasuk paling kuat kecuali berhadapan dengan 3 orang yang telah dilihat Chen Wen di kota Hongni. Chen Wen akhirnya berhenti karena dia masih belum ingin menunjukkan ranah miliknya. Bocah, kamu mau kemana? Pria berjubah hitam ini memiliki perawakan sedikit sederhana tapi sangat sombong dan tidak memandang orang lain. Pria ini sudah berumur tidak kurang dari 30.000 tahun, tapi terlihat seperti pria berusia 30 tahun. Chen Wen dengan sopan menjawabnya dan tidak menunjukkan ekspresi ketakutan ataupun segan. Maaf senior, aku adalah kultivator pengembara, dan aku baru saja keluar dari pengasinganku. Selama ini aku hanya berada di tempat sunyi. Seorang kultivator ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian, sudah pasti memiliki pemahaman satu elemen Tao. Kebetulan sosok di depan Chen Wen adalah Tao tanaman yang merupakan Tao untuk penyembuhan. Dia dapat merasakan energi di tubuh Chen Wen, penuh dengan energi murni. Dia menatap tubuh Chen Wen dengan teliti, matanya penuh dengan tatapan serakah, lalu bergumam. Tubuhmu penuh dengan energi murni, kamu sangat cocok bila dimurnikan. Aku pasti bisa menerobos ke tahap selanjutnya. Mendengar kata-kata tersebut, Chen Wen segera mengetahui bahwa sosok pria ini bermaksud untuk memurnikan tubuhnya alias mengambil tubuhnya untuk disedot energi murninya. Apakah kamu bermaksud memurnikan tubuhku? Apakah kamu tidak bertanya apakah aku setuju atau tidak? Sosok pria ini tampak sangat percaya diri, karena mereka yang telah memiliki ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian yang ada di alam tinggi ini, berasal dari dimensi yang jauh lebih tinggi dari dimensi alam tinggi ini, jadi dia sangat meremehkan Chen Wen. Hehehe. Apakah aku perlu meminta izinmu? Kamu harus bangga karena aku menyukai tubuh dan energimu. Kamu hanya memiliki Tao, tanaman, tapi kamu berani meminta tubuhku. Apakah kamu sangat ingin pergi ke neraka? Mendengar kata-kata Chen Wen yang mengetahui jenis Tao-nya, sosok pria ini sangat terkejut. Dia menatap Chen Wen dengan seksama dan meneliti ranah Chen Wen, tapi dia tidak bisa melihatnya. Kini dia merasa jantungnya berdebar kencang dan ada rasa takut di sanubarinya ketika menatap mata Chen Wen yang menatapnya dingin.
Bagaimana kamu mengetahui jenis taoku? Jangan-jangan kamu memiliki harta yang bisa melihat jenis tao seseorang. Pasti seperti itu. Setelah mengungkapkan alasannya, sosok pria ini sedikit tenang, kembali dia menatap Chen Wen dengan remeh. Baiklah, karena kamu sudah ingin bertemu dengan Raja Yama, maka aku akan mengabulkannya. Segel Sangkar Dewa. Secepat kilat, Chen Wen membuat segel tangan yang langsung dilemparkan kepada sosok pria di depannya, hingga membuat pria tersebut tidak sempat menghindar. Apalagi ketika dia akan berteleportasi, dia merasakan ruang kosong di sekitarnya juga telah terkunci. Tolong, ampuni aku. Kini pria tersebut baru menyadari bahwa Chen Wen sendiri adalah seorang pemilik Tao sehingga mampu menyegel ruang kosong di sekitarnya hingga membuatnya tidak mampu merobek ruang kosong di sekitarnya. Hehehe, sekarang kamu baru meminta ampun. Apakah kamu tidak salah? Tuan, maafkan aku tidak tahu kalau Tuan juga seorang pemilik Tao. Tubuh pria ini tampak gemetar ketakutan, dia yang biasanya sangat arogan di alam ini, kini kena batunya bertemu dengan Chen Wen yang juga memiliki kekuatan di atasnya. Berarti kalau kamu bertemu dengan praktisi yang lebih lemah dari kamu, maka kamu akan memurnikannya. Sosok itu terdiam mendengar pertanyaan Chen Wen, kini Chen Wen bersiap untuk membunuh pria ini, tapi tiba-tiba dari batu teratai kuncup terdengar suara Oolong. Tuan muda, lebih baik jangan langsung dibunuh. Tuan dapat menyerap kekuatannya menggunakan seni bela diri Tuan dalam memurnikan energi orang lain kemudian menjadikannya energi Tuan sendiri. Hehehe, benar juga, baiklah. Chen Wen menyeringai menatap sosok pria itu, dia mengangkat tangannya bersiap memurnikan pria tersebut. Karena kamu senang memurnikan orang lain, bagaimana kalau kamu juga kumurnikan? Jangan, kalau kamu berani memurnikanku, maka kamu akan diburu oleh praktisi Ari alam kami. Hehehe, apakah aku peduli? Tiba-tiba sosok pria itu mengeluarkan sebuah plakat giok, kemudian dia menghancurkannya. Itu adalah plakat giok untuk meminta bantuan. Hahaha, sebentar lagi, semua rekan-rekanku akan datang, kamu pasti akan mati. Chen Wen terkejut, beberapa saat kemudian, dia merasakan adanya kekuatan yang setara dengan ranahnya terbang melesat menuju ke tempatnya. Jangan kamu pikir kamu dapat terhindar dari kekejamanku. Chen Wen segera menyelubungi pria itu menggunakan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke dalam batu teratai kuncup. Begitu juga Chen Wen, tubuhnya menghilang bersama pria kuat tersebut memasuki dunia teratai kuncup. Ini, di mana ini? Beraninya kamu? Chen Wen kembali menyeringai dan berkata dengan tenang tanpa takut ketahuan oleh praktisi yang datang menuju ke tempatnya tadi. Menghilang. Sekarang sudah tidak ada gangguan lagi, kini bersiaplah. Chen Wen mengangkat kedua tangannya, kemudian berteriak. Tornado Tao Api. Serap. Pria berjubah hitam yang masih berada di dalam segel penjara menjadi pucat dan wajahnya menjadi ketakutan. Dia mengalirkan energinya ke dalam tinjunya. Tinju hutan kuno. Sebuah tinju raksasa terbentuk di atas kepala pria itu. Tinju itu berwarna hijau dan langsung meninju segel penjara dewa. Tapi segel penjara dewa masih bisa bertahan walaupun bergetar sangat kuat. Bagaimanapun juga, pria itu memiliki ranah yang setara dengan Chen Wen. Kembali pria itu mencoba mengalirkan energinya. Tapi tornado api Tao langsung menerjangnya dan muncul sebuah lubang hitam di tengah angin. Tornado api menyerap semua energi yang dikeluarkan pria itu. Jangan, ampun. Sosok pria itu walaupun tidak lagi mengalirkan energinya, tapi energinya terus saja mengalir keluar tanpa dapat dicegah olehnya. Tolong, jangan. Lama-kelamaan, tubuh pria ini menjadi kurus, dan suaranya juga sudah melemah. Karena kekuatannya hampir habis diserap oleh Chen Wen. Sedangkan ranah Chen Wen mulai bertambah, Chen Wen mulai penerobosan dan dari dalam tubuhnya terdengar suara teredam. Chen Wen berhasil meningkatkan satu tahapan kecil ranahnya. Hal ini membuat Chen Wen tersenyum bahagia, karena di ranahnya saat ini, untuk meningkatkan lagi kekuatannya, dia memerlukan sangat banyak sumber daya langka. Chen Wen merasakan energi pria tersebut sudah hampir habis, jadi dia menghentikan penyerapannya.
Setelah Chen Wen menghentikan angin tornadonya, pria itu langsung jatuh ke tanah dengan keadaan lemas hampir mati kehabisan energi. Chen Wen menatap wajah pria yang telah menjadi kurus itu, lalu menyentuh dahinya menyerap pengetahuan pria ini. Ternyata mereka berasal dari dimensi yang sangat tinggi, mengerikan. Ranah pria ini bahkan merupakan ranah terendah di sana. Chen Wen yang menyerap pengetahuan pria ini menjadi sedikit takut dengan dimensi asal pria ini. Beberapa saat kemudian, tampak Oolong dan Kim Long juga telah berada di samping kanan kiri Chen Wen sedang menatap pria di depan mereka. Karena dimensi asal pria ini hampir dapat dikatakan sebagai dimensi tertinggi, Chen Wen merasa dengan kekuatannya saat ini, dirinya sangat kecil bila dibandingkan dengan asal dari sosok yang sudah lemas tidak berdaya di depannya. Saat Chen Wen termenung memikirkan asal dimensi sosok pria di depannya, dia melihat tubuh pria itu ada yang aneh, di dahinya tampak sebuah cahaya berwarna kehijauan berpendar. Itu apa? Kenapa ada cahaya hijau berpendar? Kim Long dan Oolong yang melihat kejadian itu juga menjadi heran. Kim Long lalu mendekati pria tersebut. Dia tidak takut, karena saat ini, pria tersebut sangat lemah dan kehabisan energi. Kim Long mengulurkan tangannya untuk menyentuh cahaya hijau yang berpendar di dahi pria tersebut, namun belum juga tangan Kim Long sampai di dahi pria tersebut, dia segera menarik tangannya dan mundur. Itu adalah inti Tao dari pria ini. Aku tidak tahu, apakah itu sama dengan inti iblis yang dimiliki oleh hewan iblis atau tidak. Chen Wen dan Oolong yang mendengar kata-kata dari Kim Long sangat terkejut, karena tidak menyangka ada hal demikian, tapi segera Oolong menatap Chen Wen dan berkata, "Tuan muda, coba Tuan muda periksa di tubuh Tuan muda, apakah ada inti Tao di tubuh Tuan muda?" Oh, benar juga, aku selama ini tidak pernah melihat dalam tubuhku setelah memasuki ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian, baiklah, coba ku periksa. Chen Wen duduk bersila dan dengan kekuatan jiwanya, dia memeriksa seluruh tubuhnya dan setelah setengah jam, Chen Wen juga belum mendapatkan apa yang dicarinya di tubuhnya sendiri. Chen Wen memeriksa aliran darahnya yang sangat lancar. Kemudian memeriksa tulang serta sumsumnya yang kini juga berevolusi menjadi jauh lebih keras dari besi baja yang sangat keras, sedangkan sumsumnya juga sangat baik kualitasnya. Hingga dantiannya juga penuh dengan energi murni, tapi Chen Wen belum juga mendapat adanya inti Tao di tubuhnya. Saat mencapai jantung, dia memperhatikan setiap detail poma darah di jantung dan semua yang ada di dalamnya, tapi masih belum menemukannya sampai dia memeriksa dahinya, tapi Chen Wen juga tidak mendapati adanya inti Tao, hingga akhirnya Chen Wen membuka matanya. Sementara itu, bawahannya memperhatikan Chen Wen dengan serius menunggu penjelasan dari Chen Wen, dan saat Chen Wen membuka matanya, keduanya melihat ekspresi Chen Wen yang mengerutkan dahinya. "Bagaimana Tuan Muda, apakah kamu telah melihat inti Tao?" Chen Wen menggelengkan kepala dengan lesu, "Aku tidak melihat, ada inti Tao di tubuhku." Chen Wen dan kedua bawahannya saat ini sedang bingung dengan kejadian di depan mata mereka, yaitu sosok pria yang memiliki ranah yang sama dengan Chen Wen, namun dia memiliki Tao tumbuhan. Dan kini sosok itu sudah dalam keadaan lemah karena energinya diserap oleh Chen Wen, namun di dahi pria tersebut muncul sebuah cahaya redup berwarna hijau. "Tunggu sebentar, kalian jaga dulu dia, aku akan melihat serta mencari tahu apa yang ada di dahinya." Chen Wen lalu duduk bersila dan mengorek pengetahuan pria ini yang baru tadi diserapnya. Chen Wen terus menelusuri ingatan pria ini sampai akhirnya setelah 2 jam penuh, Chen Wen mengetahui bahwa itu adalah memang inti Tao, tapi berada di dahi dan ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari ujung jarum. Inti Tao akan muncul bila praktisinya sudah dalam keadaan hampir mati. Bila praktisinya masih sehat, maka inti Tao selalu tersebar di seluruh pembuluh darah. Tapi ketika akan mati, inti Tao akan berkumpul di dahinya. Kalau praktisi tersebut bisa bertahan, maka inti Tao akan berusaha menyembuhkannya. Namun dengan begitu, ranahnya akan turun menjadi ranah Kaisar Hampa Keabadian. 1. Kaisar Bumi Hampa Keabadian. 2. Kaisar Langit Hampa Keabadian.
3. Dewa bumi hampa keabadian. 4. Dewa langit hampa keabadian. 5. Dewa suci hampa keabadian. 6. Dewa ilahi hampa keabadian. Kesemuanya memiliki 9 tahapan kecil, begitulah tahapan kultivasi sampai di alam dewa legendaris. Dari ingatan pria ini, Chen Wen juga bisa mengetahui bahwa inti Tao milik seseorang bisa diambil tapi harus disimpan di tempat yang khusus, kalau tidak, inti Tao akan menguap dan menghilang. Setelah inti Tao seseorang diambil, praktisi tersebut secara alami akan tewas karena inti Tao adalah seluruh kekuatannya yang telah berubah menjadi inti Tao. Chen Wen membuka matanya dan melihat kedua bawahannya sedang berjaga di sana. Chen Wen kemudian menatap sosok pria itu yang kini kekuatannya sudah sedikit membaik. Apakah kamu bermaksud menyerang setelah kekuatanmu pulih? Kedua bawahan Chen Wen yang mendengar kata-kata Chen Wen menjadi terkejut. Dengan sigap keduanya bersiap menatap pria itu. Kini pria itu mulai berdiri. Kini kekuatannya telah pulih 35%. Ternyata kamu tidak bisa dibohongi. Tapi aku memang tidak berniat melawanmu lagi. Aku menyerah. Tolong ampuni aku. Minta ampun, apakah kamu pikir aku akan mengampunimu? Kekuatanmu sangat lemah. Kamu tidak layak melayaniku, biarpun ranahmu bisa ditingkatkan, tapi kamu tetap saja lemah. Di dimensi asal pria ini, setiap bayi yang baru lahir, mereka telah mendapatkan pemahaman Tao. Di usia 200 tahun, mereka baru mulai berkultivasi. Ranah mereka di awal berkultivasi adalah ranah jenderal hampa keabadian tahap awal. Bila mereka jenius, di usia 300 tahun, mereka akan mencapai ranah dewa bumi hampa keabadian. Itu juga tergantung pemahaman Tao bawaan mereka waktu bayi. Seperti sosok di depan Chen Wen, dari bayi, dia memiliki pemahaman Tao tumbuhan, dan dia tidak akan bisa lagi meningkatkan ranahnya setelah ranah dewa bumi hampa keabadian tahap akhir, maka ia akan stagnan sampai mati. Biasanya sosok pria ini di alam asalnya hanyalah dipekerjakan sebagai pelayan karena tidak memiliki masa depan. Dia didatangkan di alam ini dikarenakan dia harus melayani para tuan muda jenius. Namun bila dia bisa meningkatkan tahapannya sampai di tahap akhir dari ranahnya, maka dia akan diangkat menjadi kepala pelayan. Tapi aku bisa menjadi pelayanmu yang sangat baik. Lagi pula, dengan pemahaman Tao milikku, aku bisa menjadi tukang kebunmu. Dan semua kebunmu akan tumbuh lebih subur dengan maksimal. Wajar dia berkata seperti itu, karena pemahaman Tao tumbuhan sangat bagus untuk menjaga tumbuhan spiritual, karena mereka mampu memaksimalkan seluruh pertumbuhan tanaman spiritual, karena aura mereka bisa menyehatkan semua tumbuhan. Chen Wen berpikir lagi, karena kata-kata pria ini yang bernama Zhu Xiulu, dia memang memiliki banyak pekerja di kebun tanaman spiritual, tapi mereka tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman spiritual. Setelah lama berpikir dan menghitung untung ruginya, Chen Wen akhirnya setuju menerima pria ini menjadi budaknya. Kerugiannya adalah pria ini memerlukan sumber daya yang tidak kecil, tapi kalau tanaman spiritualnya tumbuh dengan subur dan maksimal, maka dia lebih menguntungkan. Baiklah, kamu aku terima menjadi budakku dan menjaga tanaman spiritualku, tapi kamu harus menerima segel jiwa dariku. Tidak masalah, asalkan aku masih hidup, aku akan menerimanya apapun yang tuan muda inginkan. Chen Wen lalu membuat sebuah segel jiwa, lalu melemparkannya ke dahi Zhu Xiulu yang diterima dengan pasrah olehnya. Bagaimanapun juga, dia hidup di tempat asalnya juga sebagai pelayan. Apa salahnya menjadi pelayan bagi orang lain lagi asalkan dia tetap hidup? Sementara itu, di dunia luar ketika Chen Wen membawa masuk Zhu Xiulu ke dalam dunia teratai, sekitar 3 orang praktisi dari dimensi yang sama dan Zhu Xiulu sedang mencari keberadaannya di tempat terakhir Zhu Xiulu menghilang. Ketiga praktisi muda ini masing-masing memiliki ranah dewa bumi hampa keabadian tahap awal, namun pemahaman Tao mereka cukup baik. Ketiganya adalah pria muda dengan usia 350 tahun, masing-masing memiliki pemahaman Tao yang berbeda, tapi dalam level menengah. Pemahaman Tao memiliki 3 level. Level pertama adalah para praktisi yang memiliki pemahaman Pao petir, api dan emas.
Sedangkan di tingkat menengah terdapat pemahaman Tao air, tanah dan angin, namun pemilik Tao ini bisa bertransformasi menjadi pemahaman Tao tingkat pertama kalau mereka berhasil memahami Tao tingkat pertama, dan yang terakhir adalah pemahaman Tao tumbuhan dan kayu yang dikategorikan sebagai Tao terlemah dan tidak bisa berevolusi lagi menjadi tingkat kedua sehingga mereka hanya bisa dijadikan pelayan oleh para praktisi kuat. Ketiga praktisi yang sedang mencari Zhu Xiulu memiliki pemahaman Tao emas 2 orang dan satu lagi memiliki pemahaman Tao api. Sial, kemana si Xiulu? Apakah dia telah tewas? Tapi sepertinya dia lenyap tanpa meninggalkan aura sedikit pun, ini tidak mungkin. Tuan muda di Huyang, aku yakin dia dibawa oleh praktisi yang berasal dari dimensi kita. Kalau hanya praktisi asli alam tinggi ini, tidak mungkin mampu mengalahkan Xiulu. Aku juga berpikir begitu. Mari kita cari sampai dapat, sebarkan persepsi jiwa kalian sampai ekstrem dan temukan Ze Xiulu, karena tanpa dirinya kita tidak akan memiliki pelayan lagi. Tuan muda di Huyang, bagaimana kalau kita mencarinya dengan menggunakan harta pencarian kita? Sialan, hanya mencari seorang pelayan saja kita terpaksa mengeluarkan harta pencarian. Dasar Xiulu pelayan sialan. Tuan muda, bagaimanapun juga Zhu Xiulu adalah anak tetua Zhu, biarpun dia hanya memiliki pemahaman Tao tingkat rendah, tetua Zhu selalu menyayanginya. Baiklah, keluarkan harta pencarian kalian, awas saja Zhu Xiulu, kalau kamu bermain-main denganku, biarpun ayahmu seorang tetua, aku akan menghajarmu. Salah satu praktisi pengikut Tuan muda di Huyang mengeluarkan sebuah giok berwarna hitam sebesar telapak tangan. Di permukaan giok hitam itu terukir banyak formasi aneh. Mereka lalu mengeluarkan sebuah batu yang memiliki energi sangat murni, karena batu itu adalah batu spiritual yang hanya ada di dunia asal mereka. Karena itulah Tuan muda di Huyang sangat marah karena harus mengeluarkan batu spiritualnya. Batu spiritual itu lalu diletakkan di atas batu giok hitam, yang kemudian memancarkan cahaya sangat terang dan beberapa saat kemudian batu spiritual itu menghilang karena energinya diserap oleh batu giok. Beberapa waktu kemudian, batu giok itu memancarkan sebuah cahaya unik seperti sebuah layar lebar yang menunjukkan apa yang terjadi saat Zhu Xiulu memenuhi panggilan mereka. Di sana terlihat Zhu Xiulu yang meminta pertolongan tapi ditangkap oleh Chen Wen dan keduanya pun menghilang tanpa meninggalkan jejak aura sedikit pun. Melihat kejadian tersebut dan harta itu tidak dapat menunjukkan di mana keberadaan Zhu Xiulu saat ini, padahal harta yang mereka gunakan adalah harta tingkat tinggi. Sial, dasar tidak berguna, bahkan harta Tao pun tidak bisa menunjukkan keberadaan Zhu Xiulu. Sebenarnya siapa yang menculik Zhu Xiulu, apakah pemuda itu atau orang lain? Tuan muda di Huyang, aku yakin, pasti bukan pemuda itu. Karena aku tidak melihat dia memiliki ranah yang tinggi, paling-paling hanya ranah yang setingkat dengan orang-orang di alam ini. Terdengar salah satu bawahannya berkomentar sok pintar, tapi Tuan muda di Huyang juga percaya apa yang dikatakan pembantunya. Benar apa katamu, tidak mungkin pemuda itu kuat, aku yakin, mereka berdua dibawa oleh orang kuat dari dimensi alam dewa legendaris. Sesaat kemudian, ketiganya tampak diam. Tiba-tiba salah satu pembantu Tuan muda di Huyang menyelutuk. Tapi siapa ia yang kurang kerjaan datang ke dimensi alam tinggi ini, apakah dia juga mengetahui rahasia alam ini? Mendengar celutukan pembantunya, Tuan muda di Huyang langsung melotot menatap pembantunya. Sialan, sekali lagi kamu berkata demikian, kamu akan kubunuh. Tuan muda di Huyang mengancam pembantunya sendiri. Biarpun mereka memiliki ranah yang sama, tapi kekuatan Tuan muda di Huyang lebih baik daripada kedua pembantunya, hingga membuat pembantunya itu menutup mulutnya sendiri menggunakan tangannya. Maaf Tuan muda di Huyang, aku tidak sengaja. Ingat, itu adalah rahasia klan kita, tidak ada satupun orang yang boleh tahu apa yang kita kerjakan di alam tinggi ini. Baik Tuan muda. Tapi tiba-tiba kembali pembantunya yang satu lagi mengingatkan Tuan muda di Huyang. Tuan muda, benar apa yang dikatakannya, bisa saja ada orang luar yang mengetahui rahasia klan di kita, karena itulah makanya dia menculik Zhu Xiulu.
Sementara mereka masih sibuk mencari pembantu mereka, Chen Wen serta kedua pembantunya dan Zhu Xiulu yang berada di dalam batu teratai kuncup menatap ke dunia luar serta bisa mendengarkan apa obrolan mereka, hingga membuat Chen Wen dan kedua bawahannya menjadi penasaran. Zhu Xiulu, apakah kamu mengetahui apa yang mereka maksudkan? Chen Wen sendiri yang telah menyerap pengetahuan Zhu Xiulu juga tidak mendapatkan ingatan alasan kenapa mereka sampai ke alam tinggi ini. Maaf Tuan Muda. Aku sendiri pun tidak tahu ada rahasia apa di alam yang rendah ini. Aku hanya mengikuti apa perintah mereka tanpa bertanya untuk apa, karena aku dilarang bertanya apapun kepada mereka. Salahnya, dari dalam batu teratai kuncup, Chen Wen tidak bisa menyerap pengetahuan mereka, karena ranah mereka setara. Kalau ranah mereka sedikit lebih lemah dari Chen Wen, kemungkinan Chen Wen dapat menyerap pengetahuannya. Kalau Chen Wen keluar, maka pertempuran tidak akan terhindarkan. Takutnya dimensi alam tinggi ini akan ikut hancur kalau mereka bertarung. Tuan Muda, bagaimana kalau Tuan Muda memancing mereka keluar angkasa alam tinggi ini? Aku yakin pasti mereka akan mengejar Tuan Muda di sana. Terdengar Oolong memberikan saran kepada Chen Wen karena dia tahu alasan kenapa Chen Wen tidak mau keluar. Chen Wen menatap Oolong dan Kim Long, lalu bertanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.